Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 675. Pak Johan berkata ke Iwan, "Kamu cleaning service rupanya bisa melawak juga. Pakai bicara memecat bos segala. Memang kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Mengaca dulu sebelum bicara. Sedang kamu hanya pekerja pembersih kotoran. Mau memecat orang yang punya perusahaan. Saya ini pemimpin di sini, yang punya perusahaan ini." Kalau berkata jangan sambil tidur. Hahaha, semua orang tertawa. Melihat Iwan dan Paijo, para preman pun sampai melempar pisang ke arah Iwan yang diremehkan. Iwan pun menjawabnya, "Ya kalau tak percaya ditunggu saja waktunya." Kemudian telepon Iwan yang dipegang Pak Johan berdering. Pak Johan mengangkatnya, langsung terdengar orang bicara. "Halo, saya Kenshin. Sebentar lagi saya akan ke sana." Pak Johan langsung menjawabnya, "Bagus kalau gitu kamu sudah tahu. Ternyata benar kata temanmu. Kamu baik-baik saja, tak terkena guna-guna Mbah Sukijan. Hebat juga kamu bisa lolos dari paranormal yang terkenal. Kalau gitu cepat datang ke sini, sebelum temanmu jadi pesakitan." Yang ditelepon itu menjawabnya, "Baik Pak, saya ke sana." Dikira Pak Johan itu Kenshin beneran. Padahal orang yang menyamar jadi Kenshin. Pak Johan tak kenal suara Kenshin. Tapi yang baru saja bicara itu adalah Pak Michael, yang bersama Pak Henry, bersama petinggi perusahaan lainnya, yang kini sedang menuju ke tempatnya Iwan. Usut punya usut. Iwan memakai handphone dua, yang satu ditaruh saku sebelah kirinya. Dengan handphone itu pula, diambil foto Kenshin yang tadi, yang ada gambar guna-gunanya. Iwan mengirimnya ke Pak Michael. Mengirimnya pula ke Sirena. Pak Johan pun tak mengetahui kalau HP Iwan ada dua, yang satu disembunyikan, hingga Sirena yang sekarang, yang bersama Niken itu menjadi khawatir, karena melihat foto Kenshin, yang disilang merah, diberi kembang dan dupa. Rena pun berkata ke Niken, "Oh ya Niken, tolong dong kamu telepon Mas Kenshin. Apa baik-baik saja dirinya? Karena kalau dilihat dari foto ini, sepertinya ada hal yang jahat sekali." Niken pun menjawabnya, "Iya Rena, ini memang guna-guna Rena. Pekerjaan dari orang yang suka di kegelapan. Kok bisa begini mereka pakai cara seperti ini? Aku saja tak menyangka. Tapi baiknya jangan aku Rena yang telepon. Kan yang lebih dekat dengannya itu kamu." Waduh, Niken bicaranya membuat kaget Rena saja, hingga Rena berkata, "Kamu Niken bisa aja menyebut itu. Baiklah, aku coba yang menelpon." Si Rena pun menelpon nomornya Kenshin. Nita lalu mengangkatnya. Nita langsung saja bicara, "Halo Kak Rena, apa kabarnya? Aku ini Nita, adiknya Kak Kenshin." Si Rena terkejut jadinya, dengan segera pula bertanya, "Lo ini Nita rupanya. Kok Nita yang pegang HP Kak Kenshin? Memangnya kakaknya di mana?" Nita menjawabnya, "Oh ini HP Kak Kenshin tertinggal." "Memang ada apa Kak, nanti aku sampaikan." Rena pun bertanya, "Oh ya Nita, kabarnya Kak Kenshin gimana ya? Apa baik-baik saja?" Nita pun menjawabnya, "Oh ini tadi Kak Rena, ada yang telepon Kak Kenshin." Sambil mengancam-ngancam, Rena pun langsung menyahutnya, "Mengancam gimana Nita? Terus Kak Kenshin gimana sekarang? Maksudnya Nita apa tahu keadaannya?" Nita menjawabnya, "Yaitu Kak Rena, Kak Kenshin disuruh datang ke perusahaan. Katanya temannya Mas Iwan lagi ditahan. Kalau Kak Kenshin nggak datang, Mas Iwan akan celaka." Rena malah bertanya, "Nita, yang kakak tanyakan apa Kak Kenshin baik-baik saja? Kok Nita belum menjawabnya?" Waduh, Rena tak khawatir dengan Iwan, malah Kenshin yang ditanyakan. Sambil terheran Nita menjawabnya, "Oh ini Kak Kenshin baik Kak. Tadi Nita sudah bicara. Mungkin Kak Kenshin sekarang ke tempatnya Mas Iwan." Rena pun membalasnya, "Baik Nita, kalau gitu kakak juga akan ke sana." Rena dan Niken segera berangkat pula, menuju ke perusahaan Pak Johan.
Sedang Sarwenda pun sama, bersama Pak Tony bosnya, serta juga Sisilia temannya. Terlihat lagi dalam perjalanan menuju ke perusahaan itu pula. Rupa-rupanya, Pak Tony sebelum Iwan telah mengabarkan itu pada temannya, yang langsung dilanjutkan ke Pak Michael. Pak Tony pun mendapat nama baik di kalangan petinggi anak buah bos besar, karena memberikan informasi yang penting, termasuk dengan Kalia, yang rekaman CCTV di kafenya dikirimkan ke Kaori, hingga Pak Henry, dan semua rekan-rekannya, yang sesama pemimpin perusahaan. Menjadi geram melihatnya, mereka sangat marah. Pak Johan akan diberi hukuman. Sedang Pak Johan sekarang malah bangga dengan kedudukannya. Pak Johan berkata pada semua pegawai perusahaan, "Oh ya kalian, apa tahu siapa saya ini?" Semua orang menjawabnya, "Anda adalah bos kami Pak Johan. Pemimpin tertinggi di sini, orang kaya yang punya perusahaan." Arnold pun bangga mendengarnya, begitu pula dengan Pak Jayadi bapaknya. Lalu Pak Johan bicara ke Iwan dan Pak Ijo, "Hei kalian pekerja rendah pembersih kotoran. Apa kalian sudah melihat sendiri betapa berkuasanya saya ini? Sebentar lagi temanmu yang kesini akan merangkak-rangkak di kakiku, minta maaf dengan menangis-nangis. Temanmu akan menyesal, karena sudah mempermalukan keponakanku Arnold, serta kakak iparku Mas Jayadi. Kalian akan jadi saksinya nanti." Temanmu menangis kayak anak kecil. Iwan pun menjawabnya, "Oh kita tak akan menyaksikan itu. Malah kita akan melihat sebaliknya. Anda akan dipecat jadi bos di sini." Mendengar Iwan bicara begitu, Pak Johan makin marah jadinya. Langsung saja memerintah kedua security-nya. Pak Johan berkata, "Oh ya kalian security, cepat beri pelajaran pada cleaning service ini. Biar tahu mereka dengan siapa bicara." Dan dua preman bayaran pun berkata, "Kalau gitu Pak Johan kita juga ikut ingin menghajarnya." Saya sendiri geram melihat sikapnya. Pak Johan pun menjawabnya, "Ya terserah kalau kalian ingin melakukan. Lakukan saja sesukanya." Pak Ijo dan Iwan akan dikeroyok. Iwan pun bersiap akan melawannya. Begitu juga Pak Ijo temannya. Di sela akan terjadi perkelahian. Terlihat 5 mobil berdatangan, satu persatu masuk ke perusahaan. Pak Johan pun melihatnya. Arnold dan bapaknya pun sama. Hingga security dan semua para preman itu jadi berhenti melihatnya. Kemudian Pak Tony yang pertama keluar dari mobilnya. Dilanjutkan dengan Sarwenda dan Sisilia nampak pula. Pak Johan merasa tak mengenalnya. Pak Johan pun bertanya, memangnya siapa mereka masuk perusahaan tanpa permisi? Kemudian nampak lagi mobil yang terbuka pintunya. Lalu keluarlah orang dari dalamnya. Terlihat Rena dan Niken, yang turun dari mobil Lamborghini. Membuat kaget Arnold seketika. Pak Jayadi bapaknya pun sama. Arnold pun berkata, "Loh Niken kok dia datang ke sini? Ada apa memangnya? Kok tahu tempat ini?" Bersama Rena pula. Arnold terheran jadinya. Mantan pacarnya Niken tiba-tiba terlihat olehnya. Arnold melihat Niken yang makin cantik dipandangnya. Hal itu bisa dimaklumi, sebab Niken baru saja operasi di Jerman. Luka wajahnya yang tak bisa kembali normal, sekarang malah jadi makin cantik. Arnold terpesona lagi jadinya. Pak Johan pun hendak bertanya, ada kepentingan apa mereka ke sini? Tapi tiba-tiba, security penjaga gerbang mempersilahkan lagi mobil-mobil yang akan masuk ke dalam. Mobil-mobil yang dinaiki bos-bos perusahaan. Di antaranya ada Pak Michael, Pak Henry, Pak David, Pak Chandra, dan masih banyak lagi lainnya. Telah datang ke perusahaan ini. Hingga para pemimpin perusahaan itu turun dari mobilnya. Terlihat Pak Michael yang langsung berjalan menuju ke tempat Iwan. Begitu pula dengan Pak Henry dan lainnya. Sampai membuat security dan para preman tersebut, yang bersiap akan mengeroyok Iwan, langsung menghentikan niatnya. Di saat bersamaan hal itu, Pak Johan dibuat kaget-kaget sekali. Orang-orang penting, yang lebih tinggi jabatannya, para pemimpin perusahaan yang di atasnya, tiba-tiba banyak yang datang ke tempatnya. Tak menyapa dirinya malah mendatangi cleaning service itu. Kemudian Pak Henry ayahnya Kaori bertanya ke Iwan, "Oh ya Iwan, baiknya pemimpin perusahaan di sini
Menurutmu diberi hukuman apa sebaiknya? Iwan langsung menjawabnya. Oh itu Pak, kalau menurut saya, Pak Johan dipecat saja, serta dilaporkan ke polisi. Biar dia masuk penjara, karena sudah mengancam keselamatan Kenshin. Pakai menyewa preman dan paranormal. Pak Tony pun langsung maju pula, bersaksi di depan Pak Michael. Kalau Tuan Muda Kenshin hampir saja dikeroyok oleh para preman ini. Beruntung ada kita saat itu. Jadi mereka tak melakukan. Pak Johan jadi kaget-kaget setengah mati mendengar orang-orang penting yang datang ini bertanya pada cleaning service seperti itu. Pak Henry pun lantas berkata, tanpa basa-basi dan langsung saja bilang ke semua orang yang ada di sini, oh ya kalian yang bekerja di perusahaan ini, mulai detik ini, bos dan pimpinan kalian, bukan lagi Pak Johan. Karena saya memperhentikannya, memecatnya dengan tidak hormat. Kalau ada yang tak terima, jangan kerja di sini lagi. Silahkan keluar, sebab perusahaan ini menjadi tanggung jawab kita selaku bawahan bos besar. Meski kalian tak banyak tahu tentang pimpinan yang di atas. Tapi saya jelaskan masalahnya. Pak Johan ini sudah bermain api. Mau mencelakai Tuan Muda. Hei Johan, apa kamu tahu? Pemuda yang bernama Kenshin, yang baru saja saya dapat kiriman fotonya dari Iwan ini. Mau kamu celakai pakai guna-guna segala. Apa tahu siapa pemuda itu? Dia anaknya bos besar, yang punya perusahaan yang banyak sekali. Termasuk yang kamu pimpin ini, adalah milik bos besar pula. Apa kamu tidak menyadari, dasar pemimpin bodoh sepertimu? Mau berlagak mencelakai Tuan Muda. Apa kamu tahu juga, kalau Tuan Muda itu adalah menantu saya, suami dari putriku? Kok berani sekali kamu mau menyakiti orang yang sangat penting? Jadi mulai hari ini, kamu bukan lagi bos perusahaan di sini. Kamu dipecat tidak hormat. Pak Henry nampak marah sekali. Iwan pun melihatnya, sedang Pak Johan sendiri baru tahu dirinya. Ternyata, orang yang akan dicelakainya adalah Tuan Muda beneran. Pak Johan pun sangat ketakutan. Arnold dan bapaknya pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.